Film dibuka dengan adegan Hitomi yang sedang mengerjakan sesuatu di rumahnya. Rupanya dia sedang menjemur pakaian di pagi itu. Tak lama suaminya datang menyapa Hitomi sambil pamit dia pergi bekerja duluan. Karena dia ada pertemuan pagi ini. Si suami juga mengingatkan jika hari ini juga Hitomi harus pergi bekerja. Kemudian si suami juga meminta tolong untuk membangunkan adiknya yang bernama Tatsuo yang masih tertidur. Terlihat Hitomi tidak senang dengan kebiasaan adik iparnya itu ketika bangun siang. Tatsuo ternyata telah tinggal selama setahun belakangan ini di rumah mereka. Hitomi malah menyebutnya sebagai seorang pecundang. Hitomi pun lalu melanjutkan dengan mencuci piring, dan kali ini si suami beneran pergi bekerja dan pamit kembali. Si suami kembali mengingatkan jika hari ini Tatsuo ada wawancara kerja, namun sampai detik ini dia masih belum juga bangun. Tak lama Tatsuo pun bangun. Si suami atau kakaknya kemudian mengingatkan jika hari ini dia ada wawancara kerja. Tapi jawabannya malah membagongkan, dia menolak wawancara itu karena menurutnya pekerjaannya tidak cocok. Terang saja hal itu membuat Hitomi dan suaminya kaget. Dia telah menjadi beban di keluarga itu dan masih gak peduli dalam mencari pekerjaan. Malah dia dengan cueknya makan di sana. Kemudian hal yang lebih membagongkan terjadi, si beban keluarga ini meminjam duit untuk mengisi pulsa HP-nya. Dan berjanji akan membayarnya. Lalu si suami pun pergi bekerja. Ternyata Tatsuo ini dirawat oleh kakaknya karena merasa kasihan. Dia dirawat di sana sampai dia mendapat pekerjaan. Tapi malah dianya sendiri tidak pernah paham dengan posisinya sebagai beban. Hal itulah yang membuat Hitomi tambah kesal kepadanya. Hitomi kemudian memintanya jaga rumah sementara dia bekerja. Tapi di saat Hitomi ngobrol sambil membereskan meja makan, si beban malah asik mengintip tubuh kakak iparnya itu. Terang saja hal itu membuat Hitomi tambah benci kepadanya. Setelah semua pergi dan menyisakan si beban di rumah, si beban malah menikmati dalaman yang Hitomi jemur di luar. Jadi selain malas, si beban juga malah memuncak ketika melihat kakak iparnya yang cantik dan gemoy itu. Malam harinya sebelum tidur, Hitomi curhat masalah Tatsuo yang sudah lama jadi beban di sana. Tapi si kakak yang sangat baik langsung meminta waktu lagi agar Tatsuo tinggal di sana. Hitomi sebetulnya sudah sangat kesal dengan kemalasan dia. Bahkan Hitomi merasa Tatsuo tertarik kepadanya. Tapi si suami tetap membela adiknya dan merasa itu tanggung jawabnya sebagai kakak tertua. Tak lama Hitomi yang sudah lama tidak smackdown mengajak suaminya itu. Tapi si suami beralasan jika dia hari itu sudah lelah bekerja sehingga dia mengajak Hitomi untuk tidur saja. Hal yang membuat Hitomi kecewa tentunya. Esoknya Hitomi yang libur bekerja tidak tahu mesti ngapain hari itu. Kemudian dia pun memberanikan diri membangunkan Tatsuo. Tapi dia tidak merespon panggilan Hitomi itu. Hitomi pun kemudian masuk ke kamar. Dan efek semalam dia tidak diberi jatah, mulai terasa. Dia mulai memuncak hari itu. Dan dia pun memutuskan melakukan pertunjukan solo untuk melampiaskannya. Tapi Tatsuo yang baru bangun dan lewat depan kamar Hitomi, langsung kaget begitu melihat adegan itu. Dan mengintipnya. Tapi ketika asik mengintip, Hitomi pun tersadar sedang diintip dan Tatsuo pun kabur ke kamarnya. Hitomi pun langsung menyusulnya. Tapi dia mengunci diri di dalam kamar. Sampai Hitomi mengancam akan mengusir dirinya, barulah dia membuka kunci pintu kamarnya. Begitu masuk, dengan galaknya Hitomi pun langsung menyuruh Tatsuo berlutut. Dan Tatsuo yang ketakutan langsung menuruti perintah itu. Hitomi pun memarahi Tatsuo di sana. Karena sudah kesal dengan kemalasan dan cuma jadi beban aja di sana. Tatsuo kemudian meminta maaf dan berjanji akan berubah. Tapi tetap saja Hitomi bilang jika dia akan mengusirnya. Tatsuo yang makin ketakutan juga bilang, jika dia akan melakukan apapun asal jangan diusir dari rumah itu. Kemudian hal membagongkan malah terjadi. Hitomi yang sudah memuncak dari semalam, melihat sesuatu yang membuatnya malah makin memuncak dari tubuh Tatsuo dan akhirnya dia pun memanfaatkan Tatsuo untuk melampiaskan semuanya. Tatsuo yang emang ketakutan hanya bisa pasrah, meskipun dia dapat keberuntungan yang melimpah juga dari kejadian itu, mengingat dia juga merasa memuncak jika melihat tubuh Hitomi. Malam harinya Hitomi kembali menyiksa Tatsuo. Kali ini di depan sang suami yang tidak sadar. Tatsuo yang ketakutan dan keenakan hanya bisa pasrah saja dengan perlakuan dari kakak iparnya itu. Esoknya di meja makan, si suami berterima kasih kepada Hitomi atas semuanya. Dia juga berencana mengajak Hitomi jalan-jalan di waktu libur nanti. Tak lama Tatsuo datang dengan membawa sampah. Si kakak kaget karena tidak biasanya Tatsuo rajin membantu pekerjaan rumah dan bangun pagi-pagi. Rupanya treatment enak dari Hitomi berhasil. Sekarang Tatsuo rajin membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu si suami pun pergi berangkat duluan ke kantor. Tinggallah Hitomi dan Tatsuo di sana. Dan treatment enak berikutnya pun kembali dimulai oleh Hitomi di sana. Dan dimulai dari sanalah sekarang Tatsuo menjadi tambah rajin membantu pekerjaan rumah dan membantu Hitomi menyalurkan semuanya. Sepertinya emang keberuntungan buat si beban keluarga.